Mungkin aku mau minta makasih banget buat Kak Abdul karena udah menyempatkan waktunya untuk ketemu sama kita nih melalui Zoom. Mungkin karena kita masih belum kenalan kali ya Kak. Kita mungkin kenalan dulu, mulai dari Kakak mungkin boleh kenalan dari Kakak, mulai dari nama sama jurusan. Oh iya, siap. Eh Perkenalkan nama saya Muhammad Tablu Syafsono, bisa dipanggil Abdul. Saya dari jurusan Gizi angkatan 2022. Wah, berarti berarti sejurusan sama Kak Safa ya Kak? Sama sekelas. Ya, kebetulan di ini dihubungi sama Kak Safa. Oke, mungkin kita udah tahu nih narasumber kita yang keren ini namanya Kak Abdul. Nah, mungkin dari kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari aku nih Kak. Nama aku Sena Agustin dari jurusan Farmasi angkatan 2023. Mungkin teman-teman yang lain bisa kenalan? Halo Kak Abdul, nama aku Widya Dharma Pratiwi dari jurusan Gizi 2023. Halo Kak, aku Alin dari Gizi 23 juga. Mungkin Kak Safa boleh kenalan juga, walaupun udah kenal. Nggak apa-apa. Abdul udah kenal, Sen. Nggak apa-apa. Nanti kan ditayangin Ya nih. udah, Abdul kenalin nama saya Safa. Oke. Iya. Oke, kita udah saling kenal nih Kak. Kita mulai aja nih sharing KWU-nya. Kita ngobrol santai-santai aja kali ya. Mungkin aku penasaran nih Kak. Kakak itu sekarang lagi sibuk apa sih Kak kegiatannya? Apakah emang kuliah aja atau emang kayak ada kegiatan lain? Sorry, Sana, suaranya putus-putus. Oke, oke. Aku ulang ya Kak pertanyaannya. Aku penasaran nih Kak sama Kakak. Kakak kesibukannya sekarang apakah emang kuliah aja atau emang ada kegiatan lain yang Kakak ikutin? Iya, saya izin jawab ya. Jadi untuk sekarang saya kegiatannya kuliah yang pasti, terus juga organisasi juga, sama paling jualan-jualan sih gitu. Wah, keren banget. Kakaknya kuliah, terus habis itu organisasi ya Kak, habis itu jualan. Oh, itu pasti sibuk banget gak sih Kak? Tapi Kakak pernah ngerasa kayak capek gitu gak sih Kak? Yang kayak, aduh capek banget nih, terus salah satunya terbengkalai atau gimana? Kalau misalkan itu semua orang pasti pernah ya ngerasa capek dan juga bosen, tapi ya udah, maksudnya kayak itu tanggung jawab, jadinya ya udah dikuat-kuatin aja. Oke, berarti Kakak menganut filosofi eh, apa? Tetap kuat sampai akhir gitu ya Kak? Kuat-kuatin sampai akhir. Oke, tadi kan Kakak sempat singgung nih Kakak jualan. Aku penasaran banget nih Kak. Kakak emang jualan apa sih Kak? Jenisnya tuh apa sih Kak? Kalau untuk jualan, saya kebetulan kan dari ibu itu dia punya bikin apa namanya, kayak muffin gitu, terus juga keripik-keripikan. Ya saya bantu jualin di kampus gitu. Oke, berarti jenisnya makanan terus keripik. Terus aku penasaran nih Kak, Kakak ada nama produknya nggak sih Kak? Kayak nama produk itu tuh ada filosofinya nggak sih? Aku penasaran banget. Kalau nama produk sih belum ada, cuma kalau stikernya namanya thank you doang gitu. Oh, berarti thank you gitu ya Kak? Berarti nama produknya thank you atau emang kayak nggak ada? Berarti nggak, yaudah nih thank you gitu. Dan stiker doang. Hmm, oke oke. Bagus sih Kak, kayak unik gitu, kayak nggak ada nama produknya, tapi yang kayak bagus sih Kak menurut aku. Berarti mungkin aku udah nanya-nanya, mungkin dari yang lain pada penasaran nih Kak, dari mukanya udah yang kayak, aduh kayak, aduh katanya mau nanya nih gitu. Mungkin dari Widya dulu boleh.
Iya kan tadi disinggung ya Kak, jenis produknya kayak ada keripik sama muffin ya jualnya. Itu kalau boleh tahu, target konsumen Kakak tuh sebenarnya siapa sih? Kalau ya Widya, target konsumen saya itu sebenarnya ya teman-teman saya sendiri, terus juga ya lingkungan-lingkungan gizi aja sih sebenarnya, kayak teman-teman organisasi gitu-gitu yang seumuran kan, pada di kelas kan apa namanya, bosan gitu ya, maksudnya ada jam-jam tertentu yang kosong, terus ya udah saya jualin gitu biar pada bisa ngemil juga. Keren Kak, keren. Terus kan Kakak udah tahu nih targetnya untuk teman-teman sebaya gitu. Nah, cara Kakak buat masarin produknya tuh kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Ya kalau misalkan untuk pemasaran produknya sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana, saya juga masih kecil-kecilan aja. Jadi ya paling dari omongan-omongan doang sih sama penawaran mulut aja. Biasanya nih Kakak pertama kali bikin apa upload di sosmed atau langsung kayak chat pribadi ke teman-teman gitu Kak? Langsung aja kalau saya, langsung kan saya bawa tempat tuh, ya udah saya langsung buka aja gitu. Maksudnya siapa yang mau ya udah alhamdulillah. Biasanya Kakak jual produk ini berapa sih Kak dalam sehari? Kalau dalam sehari itu nggak tentu ya, tapi sekitar 25-an kalau nggak salah dibawain dari rumahnya. Berarti sistemnya kayak PO dulu gitu ya Kak? Baru dibawa gitu. eh iya, mungkin ya PO ya. Tapi nggak ada omongan secara langsung sih buat mesen gitu-gitu. Jadi cuman hari itu mama bikin apa, ya udah terus saya bawa, saya jual gitu. Door to door ya kak ya? Kenapa? Door to door gitu jadi langsung bawa. Iya bener, door to door. Wah keren banget sih kak. Berarti kakak ini jualan keripik sama muffin kayak tadi tadi ya kak? Keripik sama muffin. Iya benar. Tergantung mamah juga sih bikinnya apa. Hmm, oke oke. Mungkin dari Safa, Safa mau nanya gak ke Kak Abdul? Atau masih belum ada? Mungkin aku pengen nanya triknya itu gimana sih Jess kalau jualan, tips dan triknya? Kalau tips dan triknya sebenarnya yang pertama berdoa, terus juga apa namanya, ya udah gitu, kayak ditawarin lebih kayak semangat gitu loh, nawarin yang kayak ayo beli dong dagangan gua gini 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 gini. Terus juga sama ya udah gitu, maksudnya jangan terlalu berharap juga, maksudnya jangan terlalu berharap habis juga, karena kan kita nggak tahu ya konsumen gimana Hmm, tuh. iya benar-benar. Eh, Terus tadi udah disebutin belum berapa produk yang dijual biasanya? Beberapa produk ya Saf, Iya, itu kayak yang keripik lumpia itu, terus juga pernah jualan juga singkong goreng balado, terus juga yang paling banyak muffin gitu sih biasanya. oh iya iya, gue juga suka beli. Terus pengalaman selama berbisnis tuh gimana Jis? Kalau pengalaman selama berbisnis yang gimana nih maksudnya? Ya pengalaman lu selama lu jualan gitu, maksudnya ada pengalaman nggak yang lu dapat dari jualan itu? Oke, kalau misalkan pengalaman banyak sih.
Maksudnya kan kayak kan baru pertama kali nih gue jualan gini-ginian gitu. Terus juga ya alhamdulillah respon dari pembelinya atau konsumennya baik gitu. Jadi insya Allah selalu habis. Tapi pernah juga sih nggak habis. Jadi ya udah gitu maksudnya Iya. ya ya suka dan duka lah gitu. Kak, kalau misalkan nggak habis gitu, apa yang kakak lakukan kak? Atau kayak beli, misalkan harganya 3.000, terus nggak habis nih, nggak ada yang beli lagi. Kayak susah banget dapetinnya yang mau beli konsumen. Habis itu kakak tuh ngelakuin kayak, eh nih nih beli dua, cuman 5.000 gitu. Atau kayak gimana gitu kak? Kalau misalkan saya tuh ada beberapa tipe, misalkan saya lagi males, kalau lagi males ya udah saya bawa pulang ke rumah. Tapi kalau misalkan lagi rajin banget itu ya bener yang kayak Alina tadi bilang di promoin gitu. Jadi misalkan harganya 3.000 terus saya jual ya udah nih 2 goceng gitu kan. Jadi lumayan kan pendapatannya gitu. Oh ya Kak, aku mau nanya juga Kak. Tadi kan cara pemasarannya berarti hanya melalui orang ke orang ya Kak? Apakah udah berkecimpung ke sosial media kayak Instagram, Shopee? Kalau itu belum sih, tapi mungkin emang udah punya rencana sih buat ke sana gitu. Terus juga rencana juga pengen bangun toko tapi belum sampean. Wah, keren banget. Mungkin bisa kesampaian kali ya Kak, ituannya apa, mimpi untuk membuka usaha toko. Amin. Sama aku penasaran nih Kak, tadi kan Kakak singgung ada rasa balado. Nah itu berarti produknya itu ada rasa yang beda-beda ya Kak? Mungkin bisa di-spill kali ya Kak, kayak keripiknya itu ada rasa apa aja? Kalau keripiknya sebenarnya juga tergantung mama belinya lagi bubuk apa gitu. Tapi kebanyakan sih balado itu sih yang disukain. Kan saya juga ngeliat konsumennya juga kan, ngeliat sukanya apa gitu. Oh berarti bikinan sendiri gitu ya Kak, untuk produknya? Atau ngambil dari yang lain? Jadi bikinan sendiri. Hmm. Mungkin pertanyaan selanjutnya aku mau nanya Kak, saran untuk mahasiswa untuk berwirausaha itu gimana sih menurut Kakak? Kayak supaya yang kayak orang tuh mau berwirausaha gitu, sarannya itu kayak gimana? eh saya Karena rasa saya eh, apa? karena kan mungkin kan ada beberapa orang yang kayak malu gitu kan buat jualan. Nah itu Kakak itu gimana menurut Kakak? Iya, saya rasa saya belum bisa disebut memberi saran karena saya belum expert juga. Tapi yang saya pegang dari almarhum bapak saya ya udah maksudnya kayak kalau misalkan nggak habis ya nggak apa-apa. Maksudnya ya udah gitu. Tergantung si konsumen ini juga kan nggak bisa dipaksa. Terus juga kalau misalkan tadi ada kamu bilang malu ya Sena ya, malu buat memulai. Sebenarnya ya malu itu pasti ada, cuma ya kayak kita kuliah aja lah di hari pertama pasti bakal ada gagalnya gitu, ada susahnya, ada apaan sih nih kayak bukan gua gitu. Tapi ya dijalanin aja lah gitu daripada dipakai energinya dengan hal yang gak berguna, mendingan yang berguna tuh jualan gitu. Pelan-pelan pasti rasa malu hilang sih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau emang udah cukup? Kak mau tanya, kakak kan ngambilnya dari mamah gitu ya. Terus yang harga yang ditetapin mama sama yang kakak jual, itu kakak gimana siasatinnya? Terus nanti hasil keuntungannya itu ada yang buat kakak atau gimana? Berarti Ah, kan kakak sebagai eh, yang masarin ya? iya distributor. Ya,
kalau misalkan keuntungan gitu sih sebenarnya ya jelas bakal balik ke kantong saya lagi karena dipakai buat jajan kan. Tapi ya kalau keuntungannya sih saya belum pernah nanya-nanya gimana cara baginya gitu beliau. Tapi modalnya kalau nggak salah tuh murah deh. 2.000 atau 1.000 gitulah, 1.000-an. Dan dijualnya ya 3.000 gitu. Misalkan kayak si lumpia goreng itu ya, yang keripik lumpia itu. Gitu sih. Kalau saya pernah nanya ke mama gitu. Terus Kak, misalkan di kampus tuh ada yang jual yang sama kayak kakak itu, sikap kakak gimana? Kan Eh, kayak jadi apa? saingan gitu. Iya, kalau misalkan ada yang jual sama kayak saya ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak ya rezeki juga nggak bakal tuker kan. Jadi ya santai aja. Mungkin yang lain ada yang ini tanyakan lagi? Nah, aku izin tanya Kak. Ini aku penasaran banget sama cara Kakak bagi waktu. Kakak kan udah kuliah, kuliah juga capek banget, terus ikut organisasi, sama Kakak juga tetap harus, karena sih suka jualan juga di kampus. Nah, itu cara Kakak bagi waktu gimana sih Kak? Apalagi kan di kampus kita juga istirahat tuh kayak bentar banget gitu ya, cuman ada sejam atau enggak, kadang kelas kosong tuh cuman ya sejam lah dari kelas lain ke kelas lain. Nah, itu cara Kakak bagi waktu gimana sih antara istirahat, belajar, sama harus jualan juga. Iya, kalau misalkan cara bagi waktunya sebenarnya nggak jauh beda sih sama mahasiswa lain. Menentukan prioritas aja. Jadi misalkan di malam belajar, terus di kampus misalkan ada waktu istirahat tidur, terus juga ya paling kalau jualan-jualan kan pasti ada malesnya ya. Jadi ya menghindari rasa malas itu juga sih dengan nonton YouTube, dengan hiburan, main game segala macem gitulah intinya. Untuk bagi waktu sih nggak ada yang spesifik gitu sih. Maksudnya ya mirip lah gitu. Walaupun capek-capek juga. Oh, keren-keren. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Eh, aku mau bilang makasih banyak untuk Kak Abdul. Mungkin sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu ya kali ya Kak. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya Abdul udah nyempetin waktunya. Iya, santai Saf. Makasih ya Kak, sukses selalu. Semoga laku terus. Amin. Ya udah saya izin live ya. Oke, makasih Abdul. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.